Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua, di kesempatan hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan sebuah video tentang kemajuan yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, para profesor Malaysia semakin merasa iri dan merasa putus asa melihat kemajuan Indonesia baik di bidang ekonomi maupun di bidang bahasa, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita simak videonya bareng-bareng bagaimana cerita yang selengkapnya. Ini kota Jakarta, teman-teman. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi di channel kami, channel yang membahas seputar berita dalam dan luar negeri. Tapi sebelum lanjut, admin ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah dukung channel ini dengan cara subscribe. Semoga Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kalian dengan yang lebih baik. Amin. Amin. Di video kali ini, admin akan membahas yang sedang terjadi di Indonesia dan di Malaysia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa akhir-akhir ini, Indonesia sedang gencar-gencarnya meningkatkan kemajuan negaranya. Baik itu di bidang pembangunan, ekonomi maupun bahasa. Tentu saja hal ini membuat Malaysia putus harapan, rencana untuk mengejar dan menyaingi Indonesia, sirna begitu saja. Sebab mau semaju apapun sebuah negara, kayaknya tetap menyedihkan, jika negara tersebut gagal membentuk satu bangsa. Yang akhirnya negara itu diisi berbagai kaum yang kelihatannya bersatu dan hidup bersama, tapi tidak memiliki identitas yang sama, dan tidak bersatu. Itulah yang sedang terjadi sekarang ini di Malaysia. Kegagalan Malaysia tersebut, dipicu oleh karena bahasa Melayu Malaysia, yang gagal mempersatukan bangsa. Tentu saja hal ini berbeda dengan bahasa Indonesia, yang telah berhasil mempersatukan bangsa. Karena bahasa ilmu di Indonesia, menjadi bahasa pengantar pada semua pendidikan. Macam ini tidak terjadi pada bahasa Melayu di Malaysia. Selain daripada itu, bahasa Indonesia juga berhasil jadi bahasa resmi. Dan sebaliknya, bahasa Melayu Malaysia malah tidak bermartabat untuk jadi bahasa persatuan negara. Bahasa Indonesia sekarang ini telah menjadi bahasa yang penting dunia, setelah sahnya jadi bahasa resmi UNESCO. Dan sebaliknya, bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa yang kecil dan kerdil, karena kurang disukai dan diminati. Dan kecemasan ini disampaikan oleh Profesor Malaysia itu sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh pakar bahasa Indonesia, setelah bahasa Indonesia resmi di UNESCO. Simak cuplikan videonya berikut ini. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati oleh anak watannya sendiri. Cukup sedih. Maknanya ya, ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara lagi, dan orang Melayu sendiri pun tidak begitu cakna terhadap bahasa Melayu. Jadi saya kira kalau perkara ini terus berlaku, dalam waktu yang singkat sahaja, bahasa Melayu akan menjadi bahasa kecil. Jadi bahasa Melayu beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka pun bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa negara. Ia bahasa yang besar, tetapi nampaknya kita sendiri, kan, orang Melayu sendiri, kerajaan sendiri pun telah menggantikan peranan bahasa Melayu yang penting itu secara perlahan-lahan ataupun secara mendadak digantikan dengan ataupun oleh satu bahasa yang lebih berprestij, iaitu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Melayu takkan pupus dalam erti hilang selama-lamanya, tetapi bahasa Melayu akan pupus dalam pengertian ia telah beralih daripada menjadi satu bahasa yang besar pada zaman dahulu, dan sewaktu kita merdeka, dan tak lama lagi ia menjadi bahasa yang kecil saja, yang
peranannya dalam ranah-ranah kecil, bukan ranah kenegaraan. Jadi malang sekali lah. Saya kira dan secara kolektif pun kita mahu kita ada hasrat menjadikan bahasa Melayu itu bahasa perpaduan. Itu telah dinyatakan dalam Pernyataan Razak, diangkat dalam Akta Pendidikan kita, dan dalam Dasar Perpaduan Negara pun disebut bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, dan dalam Dasar Kebudayaan Negara pun disebut peranan bahasa Melayu itu sebagai identiti nasional kita, identiti budaya untuk rakyat kita. Jadi saya kira perlu kita lihat kembali lah, khususnya peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan itu. Ya, bahasa ada kuasa menyatu padukan ummah. Ia dilakukan oleh Indonesia berjaya sekali, sehingga kan bukan saja orang Indonesia, setiap seorang itu fasih berbahasa Indonesia. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat. Dan kalau kita lihat keadaannya di Malaysia, ia seperti langit dengan bumi lah. Jadi sesuatu yang amat sangat menyedihkan. Satu pengakuan yang tragis daripada nasionalis Malaysia. Saya fikir saya tidak pernah dengar kenyataan seperti ini dibuat. Dia secara langsung menunjukkan kita berada di paras yang amat rendah dalam perjalanan menuju pembinaan sebuah negara bangsa yang berpaksikan kepada nilai yang dikembangkan dan lahir pada alam ini, iaitu alam Melayu. Jadi itu satu komponen yang dirobohkan oleh Datuk tadi, yang menunjukkan kita berada situasi yang cukup parah. Nah, itulah cuplikan singkat tentang yang sedang terjadi di Indonesia dan di Malaysia. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan jika kalian ada pendapat lain tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Profesor Malaysia sendiri juga mengatakan bahwa kalau bahasa Malaysia itu, bahasa Melayu Malaysia itu sangat tidak diminati di negaranya sendiri teman-teman, sehingga menjadi bahasa yang kecil begitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang semakin mendunia dan sangat penting di dunia sekarang ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang video ini teman-teman? Barangkali teman-teman punya pendapat lain, silahkan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu, dan semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.